Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Saya Romo Ya Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini adalah hari raya kabar sukacita. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita agar kita dapat mencapai garis keselamatan kekal. Maka mari kita syukuri rahmat Allah itu dengan bersemangat menjalani persiaran hari ini. Bekal rohani diambil dari renungan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apa arti salam itu. Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, melalui bacaan Injil tadi, kita sadari bahwa setiap pribadi punya perutusan masing-masing dalam rencana keselamatan Allah. Tak perlu menolak, tetapi justru harus semakin semangat menerima dan siap sedia. Yang namanya perutusan tentu saja punya tantangannya. Maka yang membuat seseorang itu bisa tuntas menjalani perutusan adalah karena kesetiaan iman pada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Maria sebagai orang yang dipilih Allah untuk mengandung putra tunggalnya adalah pribadi yang siap menerima tantangan dalam tugasnya. Sejak awal perutusan, Maria sudah sadar atas aneka kesulitan yang akan timbul. Namun justru disitulah Maria semakin menyerahkan diri pada kemahakuasaan Allah. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudari, ketangguhan iman Maria akhirnya membawa dampak positif bagi bayi yang dikandungnya. Bayi Yesus merasa aman, damai, dan tenang dalam pertumbuhannya. Refleksinya adalah, ketika kita siap sedia menerima perutusan dan melaksanakannya dengan senang hati, maka berkat Allah itu akan tercurah juga kepada orang banyak. Disitulah kita menjadi pewarta kabar keselamatan. Untuk itu, tetaplah semangat dalam beraktivitas, bergembiralah dan tebarkanlah suasana nyaman bagi dunia sekitar, sebab kita masing-masing diutus Allah menjadi penyalur berkat-Nya. Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita berdoa. Allah, Bapa Maha Kuasa, syukur atas panggilan dan perutusan yang kami terima. Kami percaya bahwa Engkau masih menggunakan kami dalam karya keselamatan-Mu. Buatlah kami selalu gembira dan siap sedia dalam perutusan. Semoga kami tidak jatuh dalam dosa kemalasan, sehingga kami pun semakin rajin dan bersemangat mengemban perutusan. Dayailah hidup kami dengan Roh Kudus, agar yang akan kami perbuat hari ini sungguh-sungguh berbuah bagi keselamatan banyak orang. Sertai langkah kami demi mencapai ketuntasan atas perutusan yang Engkau kehendaki. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam
mendoan.